Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'ala ma syara'a min wa hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-thahirin wassalihin ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fauzan, kelas B8, NIM 238113030. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma' beserta rukun, syarat, dan contoh-contohnya. Yang pertama, mari kita ulas tentang definisi ijma'. Pengertian ijma' secara bahasa berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Ijma' dalam hal ini memiliki dua arti. Yang pertama, bermaksud atau berniat, merujuk pada niat atau keputusan bulat, seperti dalam cerita Nabi Nuh yang menyerukan kesepakatan kepada kaumnya. Adapun yang kedua, yaitu mempunyai arti kesepakatan, merujuk pada kesepakatan sekelompok orang terhadap suatu hal, seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 15 yang menceritakan kesepakatan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dalam merencanakan perbuatan terhadapnya. Kita lanjutkan pembahasan ijma' secara istilah. Menurut para ahli usul fikih merumuskan bahwa ijma' secara istilah yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara untuk suatu peristiwa atau kejadian. Adapun rukun-rukun ijma'. Ijma' mempunyai 4 rukun, yaitu 1. Tidak cukup ijma' dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang mujtahid saja di suatu masa, karena kesepakatan dilakukan lebih dari 1 orang. Pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain. Yang kedua, adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara hanya para mujtahid Haromain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid Ahlussunnah, mujtahid Ahlusyiah, maka secara syara kesepakatan khusus ini tidak disebut ijma'. Karena ijma' tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam satu masa. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas, apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa, atau perbuatan. Yang keempat, kesepakatan itu terwujudnya atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat, maka tidak membatalkan kesepakatan yang banyak secara ijma', sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak, maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujah syar'i yang pasti dengan mengikat. Sedangkan syarat-syarat ijma' adalah 1. Ijma' diputuskan oleh sejumlah mujtahid. Karena ijma' tidak mungkin terrealisasi hanya seorang mujtahid saja. Apabila dalam suatu masa hanya ada 1 atau 2 mujtahid saja, maka secara syara' ijma' tidak akan pernah terwujud.
Yang kedua yaitu ijma harus terrealisasi dari seluruh mujtahid pada suatu hukum syara. Artinya apabila hanya mayoritas ulama yang sepakat atas hasil ijma, maka belum bisa disebut dengan ijma, karena masih ada mujtahid yang menolak hasil ijma meskipun jumlah mereka sedikit sekali. Karena sesungguhnya ijma harus berasal dari kesepakatan seluruh mujtahid di negara-negara Islam tanpa terkecuali. Yang ketiga, kesepakatan harus diperoleh dari seluruh mujtahid yang ada pada masa terjadinya persoalan hukum ijma. Tidak bisa terbentuk hanya dalam satu negara tertentu saja, semisal Hijaz, Mesir, Irak. Ijma juga tidak terbentuk dari golongan tertentu saja. Contoh, ijma ahlul bait, ijma ahlus sunnah. Ada kesepakatan dari mujtahid Syiah. Yang keempat, ijma harus melalui tahapan yang mengharuskan masing-masing mujtahid untuk mengemukakan pendapatnya dengan jelas tentang persoalan hukum yang terjadi, baik secara lisan, tindakan, atau lisan sekaligus tindakan. Yang kelima, kesepakatan harus berasal dari para mujtahid yang mempunyai sifat adil atau kualitas moral dan menjauhi bid'ah. Yang keenam, para mujtahid pelaku ijma harus mendasarkan ijma mereka pada dalil sandaran syara, baik berupa nas maupun qiyas, karena mereka tidak bisa menetapkan hukum syara hanya dengan menggunakan rasio penalaran mereka saja. Apabila ijma sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun di atas, maka ijma menjadi dalil qot'i terhadap suatu masalah yang telah disepakati oleh fuqaha. Selanjutnya yaitu contoh-contoh ijma. Ada beberapa contoh ijma, banyak sekali, tapi yang akan saya tampilkan atau saya uraikan di pertemuan kali ini kita ambil 5 saja. Yang pertama yaitu contoh ijma keputusan membukukan Al-Quran. Keputusan ini dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu kewajiban sholat dan zakat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sepakat bahwa sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kesepakatan ini didasarkan pada banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya sholat, sehingga menjadi salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditinggalkan. Begitu juga zakat. Yang ketiga contoh ijma yaitu diharamkannya minyak babi sesuai dengan kesepakatan para ulama. Adapun contoh yang keempat yaitu diharamkannya atau tidak diperbolehkannya jual beli khamr, juga tidak diperbolehkannya jual beli yang ada unsur riba. Setelah masa sahabat, para ulama sepakat bahwa praktik riba adalah haram. Kesepakatan ini dihasilkan dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah, serta pertimbangan terhadap dampak sosial ekonomi dari praktik tersebut. Ijma ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam bertransaksi dan menjaga keadilan dalam ekonomi. Adapun contoh yang kelima yaitu di era modern, ijma juga berfungsi dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti penggunaan kontrak berbasis syariah dalam transaksi keuangan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.